Karena MUI sudah terlalu banyak dosa terhadap orang-orang Kristen secara khusus. Mereka memframing ad hoc, membuat fatwa. Yang membuat fatwa itu siapa? Yang ditangkap oleh Densus 88. Ini didiamkan. Mahfud tidak pernah menyinggung. Demikian juga Pak Jokowi memberi makan tai kotoran kepada seorang yang tidak berdaya. Dipukulin pun dia tidak berdaya. Toh masih dikekep oleh salah satu pentolan FPI, kaki tangannya si Bonaparte pada waktu itu. Bagaimana kita tidak berteriak, Pak? Dan ini orang-orang yang berteriak di sini membela Pancasila supaya tidak diselewengkan, termasuk kita yang berada di luar negeri. Kalau tidak, rusaklah negara kita. Cuma manut kepada orang-orang yang sudah mayoritas Islam, masih membuat front pembela Islam. Yang dibela itu siapa? Lagi kita secara logika. Tuhan itu mah hebat. Nggak perlu kita bela agama. Sekali lagi saya bilang, orang Kristen tidak perlu membela agamanya karena Tuhan adalah pembela kita. Cuman karena ini terkait dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana adanya jaminan bagi setiap orang untuk beribadah. Pasal 29, tidak perlu lagi dibuat lagi pasal 156. Maksudnya apa ini? Memframing supaya tidak ada kebebasan bagi kelompok yang tidak dikehendaki di Indonesia untuk membuat gereja. Jadi kita logika dong dalam memberi juga pandangan. Jadi bagi saya, melihat situasi seperti di Lampung kemarin, di mana suara seorang presiden, kok nggak dihormati? Karena apa? Tidak ada eksekusi. Harus dong. Orang-orang yang melawan ini tangkap dan hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Memangnya Indonesia... Pak Robert, Mawenggang Amerika. Oke, ini kita singkat pada jelas, lalu penutup Pak SK ya. Silakan Pak Robert. Shalom Pak Paul dan Shalom kawan-kawan semua, dan juga selamat malam Pak Ilyas. Kami senang sekali bisa mendengarkan juga dari pihak-pihak yang mungkin berbeda. Tapi perlu kita jelaskan di sini bahwa sebenarnya agama itu adalah pilihan dari setiap orang. Dan kalau ada yang menyampaikan agama itu yang selalu dikait-kaitkan dengan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada, itu yang menjadi rancu, Pak. Sehingga suara-suara misalnya kita yang ada di sini, dan khususnya Pak Polsang, ini sebenarnya kita concern atau peduli terhadap penerapan hukum di Indonesia, Pak. Karena ini ya terus terang ini diselewengkan. Jadi kita merasa bahwa kalau agama ini yang mereka olah melalui bagian politik identitas tidak mengemuka di dalam konstitusi yang sudah ada, saya kira orang-orang Indonesia aman, Pak. Kita tidak akan memberontak ya. Saya ingat bahwa ya kita dulu nggak ada masalah. Waktu saya masih sekolah di Indonesia ya, kalau kita kebetulan berkunjung kepada kawan-kawan saya yang kebetulan beragama Islam, ya kita saling menghormati. Saya ke Sumedang, Bandung, dan lain-lain. Anak-anak sekolah. Kita malam itu dia nggak baju tidur, dikasih pakai kain sarung untuk tidur. Jadi nggak ada masalah. Jadi dalam hal ini sebenarnya sistem pemerintahan yang membiarkan hukum ini berlarut dengan muatan-muatan agama yang telah menjadi konflik nasional, bahkan internasional, karena suara-suara ini menjadi bagian juga daripada PBB. Nah, persoalan kita adalah sistem daripada pemerintah yang biarkan. Nah, kita miris, Pak, ya. Karena baru 2 hari lalu, hari Minggu, tanggal 19, di Lampung, masih ada pelarangan untuk beribadah. Sedangkan Pak Jokowi pada bulan lalu ya mungkin bulan lalu masih mengatakan bahwa hati-hati tentang ya pelarangan membangun rumah ibadah dan juga melarang mereka yang beribadah. Ini kan semuanya ini cuma ucapan-ucapan yang tidak pernah dieksekusi, Pak. Sedangkan terlalu banyak contoh-contoh yang sangat mengenaskan bagi kelompok Kristen secara khusus, Pak, ya. Jadi sekali lagi saya bilang, agama itu ada pilihan.
bukan sesuatu yang harus kita paksakan. Saya setuju dengan Pak Karni, sebenarnya agama ini kita harus menghormati satu dan lain, dan khususnya agama Kristen, bukan hanya menghormati, Pak, mendoakan musuh, tetapi ini kan kita kaitkan dengan undang-undang dasar negara atau hukum positif suatu negara yang telah mengakui bahwa Pancasila ini sebagai dasar daripada aturan bermain suatu negara. Melanggar itu, ya kenakan hukum. Jadi tidak perlu lagi dibuat-buat hukuman terhadap orang-orang yang membangun gereja, mau beribadah, merayakan Natal. Itu tidak tercakup di dalam Undang-Undang Pasal 1945, Pak. Dan mana kita tidak perlu lagi mendengarkan ada peraturan baru oleh 3 menteri atau 2 menteri atau siapapun yang sepertinya mengamandemen peraturan yang ada. Ini tujuannya apa? Untuk memframing khususnya orang Kristen. Jadi kita harus jelas kalau kita bicara di sini dengan objektivitas yang ada. Kita sangat terkesan bahwa ya sesungguhnya pemeliharaan demi pemeliharaan memang dibiarkan supaya kacau Indonesia, sehingga tidak heran orang memberontak. Peraturan-peraturan itu sepertinya ada tapi tidak dilakukan. Makanya timbul suara-suara yang memang sudah lebih banyak mungkin ya secara emosi ya, untuk mengatakan karena perbandingan. Seperti Pak Ilyas mengatakan tadi, karena kebetulan Pak Paul berada di luar negeri. Kita semua tidak melihat ini sebagai suatu privilege ini. Kita melihat bahwa yang di dalam negeri aja si Somad, Rizik, tidak pernah ditangkap, tidak pernah disentuh. Karena apa? Pembelaan dari MUI dan orang-orang yang duduk dari ini kita terang-terangan, Pak, ya. Karena MUI sudah terlalu banyak dosa terhadap orang-orang Kristen secara khusus. Mereka memframing ad hoc, membuat fatwa. Yang membuat fatwa itu siapa? Yang ditangkap oleh Densus 88. Ini didiamkan. Mahfud tidak pernah menyinggung. Demikian juga Pak Jokowi memberi makan tai kotoran kepada seorang yang tidak berdaya. Dipukulin pun dia tidak berdaya. Toh masih dikekep oleh salah satu pentolan FPI. Kaki tangannya si Bonaparte pada waktu itu. Bagaimana kita tidak berteriak, Pak? Dan ini orang-orang yang berteriak di sini membela Pancasila supaya tidak diselewengkan, termasuk kita yang berada di luar negeri. Kalau tidak, rusaklah negara kita. Cuma manut kepada orang-orang yang sudah mayoritas Islam, masih membuat front pembela Islam. Yang dibela itu siapa? Lagi kita secara logika. Tuhan itu mah hebat. Nggak perlu kita bela agama. Sekali lagi saya bilang, orang Kristen tak perlu membela agamanya karena Tuhan adalah pembela kita. Cuman karena ini terkait dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana adanya jaminan bagi setiap orang untuk beribadah. Pasal 29, tak perlu lagi dibuat lagi pasal 156. Maksudnya apa ini? Memframing supaya tidak ada kebebasan bagi kelompok yang tidak dikehendaki di Indonesia untuk membuat gereja. Jadi kita logika dong dalam memberi juga pandangan. Jadi bagi saya, melihat situasi seperti di Lampung kemarin, di mana suara seorang presiden, kok nggak dihormati? Karena apa? Tidak ada eksekusi. Harus dong. Orang-orang yang melawan ini tangkap dan hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Memangnya Indonesia milik mereka? Apakah ajaran saya harus paksakan pada orang lain? Ini namanya saya cari mati. Jadi saya setuju kalau pemerintah tidak bisa lagi untuk membela ataupun memberikan keamanan kepada kelompok-kelompok yang merasa disolimi dan dianiaya, ya we have a right to defend ourselves, Pak. Kita ada caranya. Seperti di Amerika sini, kita ada jaminan amandemen 2 dalam peraturan bahwa rakyat mempunyai hak untuk membela diri, termasuk ya dalam keadaan berbahaya. Dan cuma state-state yang liberal yang anti ini. Makanya saya berada di state yang konservatif. Kita membela dong, karena kebanyakan yang membuat huru-hara,
orang-orang yang sifatnya pemikiran liberal semua diokeykan, orang kriminal mereka justru protek, orang yang tidak bersalah khususnya orang-orang tua senior citizen gampang aja mereka untuk intimidasi. Jadi di sini kita harus melihat bahwa harus ada pembelaan bagi kita semua dan jangan mencari gara-gara mentang-mentang ada senjata. Ya kita punya hak untuk itu. Kalau kriminal misalnya datang di rumah saya melanggar pagar saya, Pak, I have a right to defend. Nah, Indonesia kan tidak seperti ini. Nah, kita harus mengikuti cara-cara yang kalau memang tidak ada keamanan dari pemerintah, saya setuju. Para pendeta ini orang-orang Kristen yang memang ada pengorbanan di dalam suatu gerakan. Jadi kenapa dibiarkan si bejat itu datang ke gereja, sepertinya gereja dia punya. Semua ada laki-laki di sini, saya nonton videonya. Jadi di sini adalah luapan-luapan tentang keadilan di Indonesia. Kita tidak ingin memberontak, nggak mungkin kita ingin memberontak kalau kita membicarakan Pancasila. Jadi Indonesia tidak perlu diatur-atur dengan segala macam peraturan dua menteri, peraturan agama, menteri agama. Nggak perlu, justru ini pemborosan demi pemborosan yang seharusnya masuk untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi berapa banyak uang yang diselewengkan, uang negara, uang rakyat membayar pajak, diselewengkan cuma karena agama untuk naik ke haji dan segala itu urusan mereka. Tapi pribadi silakan, jangan menyedot uang-uang anggaran negara yang tidak perlu, karena ini kan hal-hal pribadi. Kalau saya mau pergi di Yerusalem untuk ini ya saya bayar pribadi, nggak ada yang mesti saya minta tanggungan khususnya negara, karena yang membayar uang-uang negara kan bayaran pajak, termasuk banyak orang ya pengusaha, banyak di antara mereka ya yang orang-orang kafir lah, Cina, orang-orang yang bukan agama mayoritas. Jadi di sini yang kita inginkan supaya pemerintah berlaku adil dan hukum itu harus dieksekusi. Kita tidak bisa biarkan itu dengan telinga-telinga yang enak didengar, tetapi sebenarnya ini pencitraan. Jadi saya pikir di sinilah letaknya, Pak, ya. Jadi kita bersuara demi kepentingan. Kalau mempersoalkan Ibrahim Saifuddin dan Pak Polsang, ini harus kita melihat balok di mata kita. Kok kita tidak sentuh? Sedangkan orang-orang yang tidak terjangkau dengan keadaan di Indonesia kok diutamakan. Jadi ini sangat miring. Dan perhatikan, mulai dari peristiwa dari Meliana dulu di Medan sampai saat ini, yang memprotes TOA justru dihukum. Jadi ya kita di sini ya memang harus berpikir secara rasional dan memang ada tuntutan-tuntutan kita karena rakyat ini mempunyai saham dalam suatu negara. Jadi shareholder negara itu kan rakyat, Pak. Jadi ya kita punya hak. Jadi jangan justru ya, Pak, mereka melihat karena penguasa ini sepertinya aturan-aturan seenaknya mereka. Sebenarnya terbalik. Yang menjadi pemerintah ini adalah pelayan masyarakat. Jadi public server mereka. Jadi di sini mungkin kita coba untuk menyatukan. Terima kasih, Pak Po. Langsung Pak SK, penutup yang gahar, Pak. Nanti Pak Bung Beta terakhir ya, Pak, doa ya. Ini Pak Gajah Mada nggak akan dapetan ini nih. Silakan Pak SK. Oke. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.